Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ridha Walianto. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penulisan, terutama tentang penulisan cerpen untuk terbit di buku antologi, dan sedikit mungkin nanti menyinggung juga tentang artikel ilmiah yang terbit di jurnal ilmiah. Jadi ada sebuah pertanyaan, kapan terakhir kali Anda membaca? Mungkin beberapa menit yang lalu saat Anda membaca pesan dari WhatsApp, membaca Instagram, atau lainnya. Misalkan membaca portal berita, kemudian membuka Google mencari sesuatu, membaca sebuah bacaan, artikel, opini, dan sebagainya. Mungkin untuk kegiatan membaca sangat erat dengan aktivitas kita. Kemudian ada pertanyaan yang nomor 2, yaitu kapan terakhir kali Anda menulis? Menulis sebuah cerpen, puisi, novel, isai, opini, makalah, artikel ilmiah, dan sebagainya. Mungkin menulis di sini yang sering kita lakukan menulis chatting ya. Ketika kita WhatsAppan gitu, kita menulis. Namun pada pertanyaan yang ini lebih berfokus pada tulisan yang jumlah karakternya lumayan banyak ya, mungkin seperti cerpen atau puisi, atau bahkan mungkin dulu kita pernah membuat sebuah skripsi atau tugas akhir atau laporan makalah. Nah, seperti itu. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan seketika dalam waktu yang cepat, berarti kemungkinan kita masih sering menulis. Namun ketika kita membutuhkan waktu beberapa detik untuk menjawab ini karena harus mengingat-ingat, sudah dipastikan bahwa kita sudah lama sekali menulis gitu ya. Sehingga diharapkan kita termotivasi lagi untuk mau menulis. Nah, di sini ada sebuah ungkapan bahwa menulis itu sulit. Apakah benar demikian? Ada juga yang beranggapan menulis itu mudah sebenarnya. Jadi seseorang tak akan pernah bisa menulis, atau seseorang tak akan pernah menjadi penulis jika tak pernah melaluinya, jika tak pernah memulainya. Jadi hanya ada dalam pikiran dan angan-angan. Banyak di antara kita mungkin sebenarnya ingin menulis sesuatu, namun hanya batas pada pikiran, angan-angan saja, sebuah keinginan. Hal tersebut karena kita bingung dengan isi kepala kita sendiri. Yang ada di pikiran kita antara lain, apa yang harus saya tulis? Biasanya kita bingung mau menulis apa ya kira-kira. Kemudian mungkin juga kita terpikir apa yang belum pernah ditulis orang. Karena ingin berbeda dari orang lain, kita sempat berpikir apa ya kira-kira yang belum pernah ditulis. Atau bahkan kita berpikir juga mulai dari mana menulisnya. Dari awal, atau dari isinya, atau dari penutupnya. Kemudian tema apa yang akan diambil? Apakah tema yang luar biasa? Kemudian apakah harus beda dengan orang lain? Kemudian kalau yang ilmiah bagaimana metodenya, bagaimana sumber ilmiah, sumber referensinya. Jadi berbagai hal yang menyelimuti pikiran kita, akhirnya kita susah untuk menemukan ide. Merasa semua tema sudah pernah ditulis gitu ya. Kemudian kita berpikir bahwa nggak bisa menulis, kita tak mungkin bisa. Kemudian proses menulis tidak pernah dilakukan, hanya ada dalam bayangan, sehingga tidak pernah mencoba, hanya ada dalam pikiran.
dan akhirnya kita drop atau tidak semangat untuk memulai untuk menulis. Beberapa penulis ya punya alasan tersendiri mengapa mereka itu menulis. Ada banyak hal alasan atau yang melatar belakangi motif dan sebagainya itu. Ini hanya beberapa saja, bahwa menulis itu bisa jadi jejak sejarah. Jadi jejak sejarah di sini ya memang karena kalau kita sudah menulis misalkan sebuah artikel ilmiah atau cerpen atau novel atau buku, itu sudah menjadi bagian sejarah dari hidup kita. Tulisan kita bisa untuk menginspirasi orang lain. Jadi misalkan buku tentang motivasi, bisa jadi yang membaca ikut untuk termotivasi. Kemudian kita menulis juga untuk mengekspresikan diri, ini bisa juga, atau untuk berbagi pengetahuan, sharing. Kita mempunyai pengetahuan tentang sesuatu hal, kemudian kita tuliskan atau kita ceritakan, kemudian nanti dibaca oleh orang lain. Menulis juga untuk menuangkan ide atau bahkan tuntutan sebuah profesi tertentu yang mengharuskan untuk menulis. Menulis juga bisa jadi sebuah impian ketika cita-cita kita menjadi seorang penulis. Menulis bisa menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Ini lebih banyak ke yang artikel ilmiah, biasanya begitu ya. Ada sebuah permasalahan, dikaji atau diteliti, kemudian mendapatkan sebuah solusi. Menulis juga termasuk dari proses belajar, karena bagaimana cara membuat sebuah kalimat, paragraf, istilah atau kata yang tepat digunakan, penggunaan tanda baca dan seterusnya. Bagi si penulis itu belajar, bagi si pembaca itu nanti mendapatkan pengetahuan. Selain itu menulis juga menjadi amal jariah, karena nanti pembaca, jadi sependek apapun tulisan pasti berpengaruh terhadap pembacanya, begitu ya. Kemudian kita pernah dengar tulisan fiksi. Menurut KBBI, fiksi merupakan cerita rekaan hayalan tidak berdasarkan kenyataan, pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran. Ini sudah sangat jelas ya, tergambarkan bahwa fiksi itu tidak sesuai kenyataan, imajinasi. Ciri-cirinya bersifat imajinasi, tidak membutuhkan pengamatan, mengarang bebas bisa, tidak perlu pertanggungjawaban karena memang berdasarkan pikirannya sendiri. Hayalan pengarang, tergantung si pengarangnya atau si penulisnya. Bahasanya kiasan atau konotatif. Jadi tulisan fiksi ini karya yang menceritakan sesuatu yang tidak terjadi sungguh-sungguh sehingga tidak perlu mencari kebenarannya. Contoh tulisan fiksi bisa di novel, cerpen, puisi, prosa, humor, komik, dan sebagainya. Kemudian berikutnya tulisan non-fiksi. Ini kebalikan dari fiksi ya. Jadi non-fiksi yang tidak bersifat fiksi tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Ciri-cirinya bersifat informatif, pasti ada informasi yang tersaji di sana. Membutuhkan pengamatan, berarti tidak mengarang, tapi berdasarkan data atau fakta yang ada. Dapat dipertanggungjawabkan, bahasa yang digunakan lugas. Atau kalau artikel ilmiah ya bahasa ilmiah yang baku. Jadi tulisan non ilmiah itu karya yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan atau pengalaman. Contohnya artikel ilmiah, karya jurnalistik, laporan penelitian, makalah ilmiah populer, biografi, opini, esai, memoir, dan sebagainya. Jadi ini semua bisa berdasarkan
data fakta begitu ya. Kemudian kalau melihat buku, ada 3 jenis buku. Buku ilmiah, ilmiah populer, dan populer. Yang ilmiah ini tulisan disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa yang santun atau sesuai kaidah kebahasaan. Pembahasan merupakan hasil penelitian yang dapat dibuktikan. Ini contohnya buku pelajaran, buku pendidikan, buku referensi, dan sebagainya. Kemudian yang ilmiah populer, bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah keilmuan serta disajikan dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh target pembaca atau masyarakat awam. Contoh buku-buku tentang tips dan trik, buku motivasi, buku pengembangan diri, dan seterusnya. Kemudian kalau yang populer ini gaya bahasa yang digunakan konotatif, kiasan, dan populer. Ini biasanya imajinatif, dramatisir, serta dapat disusun tanpa dukungan bukti. Contoh novel, cerpen, dongeng, drama, dan sebagainya. Kemudian kita menuju ke ide dan tema. Menurut KBBI, ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan atau cita-cita. Perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran, itu ide. Kalau tema, pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Contoh tema masih tema. Tema adalah ide pokok yang merupakan interpretasi dari keseluruhan cerita. Tema itu dasar sebuah cerita atau pandangan hidup yang membangun gagasan utama dalam suatu karya sastra. Tema itu sesuatu yang menjadi persoalan atau pikiran utama, atau pokok pikiran, atau juga ide utama, dan tujuan utama dalam sebuah cerita yang diterangkan dengan cara yang sederhana, atau gagasan umum dari sebuah novel. Ide menulis, apa yang kita kuasai. Jadi menulis sesuai dengan bidang keilmuan atau pekerjaan yang dikuasai, tentu akan lebih mudah ya. Yang kedua, apa yang kita minati. Akan lebih mudah menulis sesuatu yang diminati. Begitu sebaliknya. Apa yang Anda minati, kembangkan menjadi cerita yang menarik. Kemudian apa yang kita alami. Jadi tiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Pilih pengalaman yang berkesan atau menarik untuk ditulis. Dan ide juga berasal dari apa yang kita ketahui. Sedikit banyaknya pengetahuan seseorang biasanya linier dengan pengalaman yang dialami. Hal ini bisa menjadi hal baru bagi orang lain yang tentu menarik untuk ditulis. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Wahyudi yang judulnya Menulis Semudah Tersenyum. Jadi ide menulis itu ya nih, cari aja ide-ide yang kita kuasai atau yang kita minati atau berdasar apa yang kita alami atau yang kita ketahui. Kemudian di buku yang sama ini juga ada rumus untuk menulis itu. Pertama itu dipaksa. Jadi belajar menulis akan muncul keraguan atau kegamangan atau ketakutan. Kemudian bisa, dari dipaksa itu menjadi bisa. Kemudian terbiasa dan menghasilkan hal yang luar biasa. Jadi belajar menulis akan muncul keraguan, kegamangan, ketakutan. Kemudian tidak sekali langsung bisa lancar menulis. Perlu berlatih berkali-kali yang akhirnya bisa. Jika sudah bisa menulis, kita akan terbiasa menulis tanpa keraguan, kegamangan, atau ketakutan. Lalu bagaimana akhirnya? Luar biasa. Akhirnya kita bisa menulis. Mencari ide dan tema. Ide, tema ini bisa dicari dari beberapa hal ya. Misalkan dengan banyak membaca akan
akan menemukan ide dan tema. Membaca akan membuat memiliki banyak pengetahuan perbendaharaan kata. Membaca novel, buku, fiksi, esai, berita, jurnal ilmiah, status teman, dan sebagainya. Ide atau tema bisa tiba-tiba muncul. Atau melalui banyak mendengar. Jadi membantu memperoleh informasi, gunakan pendengaran, misalkan mendengarkan podcast, ceramah, orasi, dan sebagainya. Kemudian pakai hati. Apa yang dilihat, diamati, didengar, sering disaring dan dipilah yang kemudian menjadi ide dan tema. Pilih ide tema yang bisa ditulis dan banyak referensi. Kemudian teknik mencari ide dan tema. Jadi mencari ide dan tema bisa dari melihat orang di sekitar. Orang-orang di sekitar minatnya apa, sesuaikan keinginan orang lain. Jika kita mau menulis sebuah buku ya untuk orang lain, menulis buku berdasarkan minat orang lain, maksudnya begitu. Lihat keluarga, teman, rekan kerja kira-kira ingin membaca apa. Ini berarti sesuai dengan pasar. Kita menulis buku sesuai dengan minat dari lingkungan sekitar kita. Atau bisa juga kita melakukan polling, apa yang disukai pembaca, baru nanti bisa dituliskan. Yang kedua dari observasi diri, apa kelebihan diri, apa kelemahan diri, diolah dibuat menjadi sebuah tulisan. Ini juga bisa ya, bentuknya bisa cerpen, puisi, tulisan ilmiah, non-fiksi, bisa dari hobi, ulik lebih dalam, jika non-fiksi tambahkan referensi. Jadi dalam diri kita, hal apa yang bisa kita tulis. Misal kita hobi tentang memasak, mungkin bisa kita menulis tentang resep-resep masakan. Atau kita suka traveling ya, bisa kita membuat cerpen pengalaman perjalanan dari satu kota ke kota lain, atau menggunakan moda transportasi satu dengan yang lain, dan seterusnya. Kemudian penggunaan panca indera. Kalau ini lebih mengoptimalkan apa yang dilihat, didengar, dirasa, dikecap, dipegang. Tantangannya apa yang diterima dari panca indera kita ubah menjadi tulisan yang menarik. Ya. Kemudian bisa juga dari ATM, amati, tiru, modifikasi. Baca buku, novel, jurnal, dan sebagainya untuk mendapatkan ide tema. Kemudian kita amati, tiru, modifikasi, namun tidak melakukan plagiasi. Tapi kita belajar bagaimana cara penulisannya, strukturnya, gitu ya. Lebih hati-hati dan bisa menjadi plagiat. Jadi memang harus hati-hati agar tidak plagiat. Kemudian berikutnya true story, berdasarkan ya kenyataan ya, kisah pribadi atau kisah orang lain juga bisa. Kalau dalam bentuk fiksi, pilih satu kisah, tambahkan imajinasi agar lebih menarik dan hidup. Jadi kita bisa menulis kisah kita, misalkan kita cerita tentang pengalaman dulu sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, atau perjuangan mendapatkan universitas, atau perjuangan mendapatkan tempat kerja, dan seterusnya ya. Atau terinspirasi dari kisah orang lain, itu juga bisa. Jadi kisah orang lain kita tuliskan gitu ya. Kemudian bisa juga dari kompetisi atau nulis bareng. Ini juga sering ada event-event untuk nulis bareng. Jadi pahami informasi kompetisi. Biasanya tema sudah ditentukan, jadi kita tidak bingung nyari temanya. Kemudian fokus pada deadline yang diberikan. Tentukan waktu untuk menulis, jangan ragu, tulis saja. Jadi kalau kompetisi menulis biasanya penyelenggaranya sudah menyiapkan tema. Misalkan temanya tentang pemuda, kemudian idenya tentang pemuda, temanya tentang pemuda masa kini kayak gitu ya.
Nah, berarti kita bisa langsung tulis tentang tema pemuda masa kini dari berbagai sudut pandang, boleh ya. Berikutnya, kalau ini sudah contoh true story, misalkan kisah pribadi tadi ya, kisah pribadi. Kemudian kalau dalam bentuk visi, pilih satu kisah saja, tambahkan imajinasi agar lebih menarik dan hidup. Contohnya, saya pernah mengikuti kelas menulis online, kemudian membuat sebuah cerita bersambung selama 30 hari. Cerita atau judul yang saya pilih, Paku Payung dan Sepasang Sepatu. Ini cerita tentang saya sendiri sebenarnya ya, cerita pengalaman saya dulu ketika berjuang untuk menjadi anggota Paskibraka, jadi pasukan pengibar bendera pusaka. Nah, di sini yang ditulis adalah momen-momen yang menarik gitu ya. Ada momen saat pengibaran, kemudian ada cerita ekstrakurikuler Paskibra di sekolah, ada pendaftaran, latihan rutin, seleksi tingkat sekolah, tingkat kabupaten, kemudian bertugas sebagai Paskibraka. Nah, itu semua dituliskan. Model penulisannya ya seperti kita cerita saja. Kemudian penggunaan panca indera, ini tadi apa yang dilihat, didengar, dirasa tadi ya, ubah menjadi sebuah tulisan. Misalkan ketika kita sudah bekerja, kemudian kita mungkin penat atau sempat mengeluhkan dan sebagainya. Dengan menulis kita akan menyalurkan atau healing, menyalurkan rasa yang ada di pikiran kita agar terlepas gitu ya. Nah, di sini ada misalkan bijak dalam bekerja. Jadi menulis berdasarkan pengamatan di sekeliling, apa yang dirasa dituliskan sesuai apa adanya. Jadi intinya bijak dalam bekerja itu di sini saya menulis tentang ketika kita bekerja itu jangan jangan menggebu-gebu. Ketika kita ada banyak pekerjaan, selesaikan satu persatu. Kemudian kalau kita capek ya, istirahat dulu, jangan dipaksakan. Intinya seperti itu. Atau ada juga tentang ini motif pengaturan privasi chatting. Kalau ini yang artikel ilmiah ya. Jadi saat itu mengamati teman-teman itu menggunakan pengaturan privasi chatting. Jadi ketika WhatsApp-nya terkirim atau dibaca, itu tidak ada centang birunya. Jadi ada beberapa teman yang seperti itu. Kemudian setelah dilakukan kajian, yaitu ada motifnya kenapa mereka mengatur privasi chatting gitu ya. Nah, itu bisa ditulis. Kalau ini karena ada dasar faktanya, datanya ada diperoleh, sehingga bisa masuk ke dalam artikel ilmiah begitu. Kemudian observasi diri. Tadi observasi diri bisa dari sebuah hobi. Nah, ini ada sebuah book chapter judulnya Knowledge Sharing dalam Perspektif Manajemen Pengetahuan. Jadi di sini saya coba juga tulis untuk artikel ilmiah ya sebenarnya ini. Model knowledge sharing pada WhatsApp Group Asosiasi Game Online. Nah, di sini hobi ya. Karena dulu saya suka atau sering bermain game online. Kemudian sudah ada komunitasnya lumayan besar. Kemudian ada prestasi yang diraih atas namanya Indonesia. Kemudian saya coba untuk capture bagaimana sih knowledge sharingnya di sana. Akhirnya dituliskanlah menjadi sebuah tulisan yang ilmiah. Kemudian melihat orang di sekitar, ini juga bisa ya. Jadi dari teman, keluarga, rekan kerja. Jadi kalau yang ilmiah ini analisis faktor yang mempengaruhi minat beli penonton pengguna aplikasi bioskop online. Saat itu saya bertanya ke teman-teman tentang kebiasaan mereka ketika ada film baru
bioskop. Kemudian mereka secara otomatis update gitu ya. Ternyata ada aplikasi tiket bioskop online itu. Nah, ini bisa dianalisis, ada datanya, ada faktanya. Kemudian kalau yang non ilmiahnya ini cerpen ya. Jadi inspirasi menulisku Wahid Nasiruddin. Jadi saya menceritakan sahabat saya namanya Mas Wahid Nasiruddin. Beliau sudah almarhum. Kita doakan semoga beliau tenang di sana, diampuni segala dosa dan mendapat tempat terbaik ya di sisinya, amin. Jadi saya menceritakan tentang proses berkenalan dengan Mas Wahid, kemudian ada sebuah keunikan apa nih Mas Wahid gitu ya. Kemudian melalui Mas Wahid saya termotivasi untuk menulis dan seterusnya. Nah, ini sempat saya ceritakan di buku yang berjudul Jendela Inspirasi. Kemudian ada juga tadi yang ATM, amati tiru modifikasi. Ini untuk yang artikel ilmiah ini lebih mudah mungkin ya, karena banyak sekali istilahnya hal-hal yang bisa kita tiru sebenarnya, tiru walaupun bukan plagiat ya. Jadi contohnya tentang bibliometrik itu sangat luas. Kita bisa ATM dengan cara memahami struktur, cara penulisan dan seterusnya. Nah, kita tiru, kita modifikasi karena bahasanya pasti berbeda ya. Hanya struktur cara penulisannya kita bisa amati punya orang lain. Jadi misalkan ini tentang bibliometrik ya, seperti itu. Kemudian info nulis bareng. Nah, ini kalau ada penerbit membuat event tertentu. Jadi misalkan Corak Indah Manifestasi Rona, ini tentang puisi temanya Rona, wajah seseorang yang kita sayangi, kagumi, seperti itulah. Nah, kita bisa menulis fokus ke situ, atau mengurai kisah hujan di warna biru, ini temanya tentang hujan ya, atau aku tak sempurna, atau istirahat sejenak. Jadi ketika ada penerbit yang sudah menentukan tema, kita bisa lebih fokus. Jadi kita mau menulisnya apa, nah ikuti yang penyelenggara mau gitu. Nah, bisa juga tadi ya bergabung ke komunitas. Jadi saya pernah ikut komunitas namanya Kelas Menulis Online. Di sana saling berbagi pengalaman ya, terutama yang senior atau orang-orang yang lebih tahu terlebih dahulu tentang dunia kepenulisan. Mereka berbagi wawasan pengetahuan mereka ke peserta yang baru begitu. Jadi ada tempat berbagi pengalaman, kemudian ada kelas menulisnya, banyak prakteknya karena ada tugas-tugas yang diberikan. Kemudian untuk menentukan ide itu biasanya dirembuk bersama, banyak teman, tak usah khawatir gitu ya. Ini adalah contoh buku yang dihasilkan saat itu. Temanya tentang tren, kemudian judul bukunya Be Yourself and Let It Shine. Saat itu saya menulis tentang tulisan ilmiah, why not? Jadi saya menceritakan eksis melalui tulisan ilmiah itu tidak masalah gitu ya. Kemudian saya cerita tentang tahapan cara menulis ilmiah. Kemudian buku yang kedua itu Live What You Love. Nah, di sini fiksi, berupa fiksi. Saya cerita tentang seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah dasar yang pada intinya saat ini dunia gadget itu sangat berkembang, aplikasi dan seterusnya. Kemudian si guru itu secara tidak langsung ya merubah kebiasaan si murid-muridnya dari gadget ke melukis atau menggambar.
Kalau itu karangan ya fiksi, berupa fiksi. Kemudian teknik mencari ide, kalau ini dari materi kelas Pak Golagong, Duta Baca Indonesia. Beliau sering sekali mengisi kelas-kelas menulis ya. Jadi menurut beliau itu ada tekniknya 5W1H. Apa yang terjadi, kemudian kapan, bagaimana, mengapa, siapa, di mana. Jadi contohnya ini ada seorang tukang becak sedang membaca koran begitu. Apa yang terjadi? Mencari lowongan pekerjaan di koran, contohnya ya. Kapan terjadi? Siang hari. Bagaimana peristiwanya? Si tukang becak rela tidak makan setiap hari membeli koran. Mencari lowongan pekerjaan mencari pekerjaan karena akan melamar seorang wanita. Why-nya mengapa? Ingin mengubah nasib dari tukang becak menjadi profesi tertentu lainnya begitu ya. Siapa tokohnya? Tukang becak. Di mana? Di pasar. Nah, ini tekniknya Kak Golagong ya saat menyampaikan materi tentang penulisan. Menurut beliau, fakta plus imajinasi bisa menjadi cerpen. Idenya melihat tukang becak yang miskin masih beli koran. Temanya cinta milik semua. Target pembacanya keluarga muda, mahasiswa. Amanatnya calon suami harus jadi kebanggaan mertua. Judul untuk cerpennya Cinta Tiga Roda. Tokohnya tukang becak, pantang menyerah, ulet. Contoh premisnya ini dari gambar ini ya. Jadi intinya adalah tentang Sarip. Sarip itu nama orangnya, si tukang becak adalah sarjana yang jadi tukang becak. Jadi, kemudian ditipu pencari kerja, ini ada konfliknya, dan harus kehilangan calon istrinya, ini endingnya. Jadi premis itu berisi tokoh, konflik, dan ending. Jadi sudah dikonsep ya dari awal. Oh, ternyata ceritanya adalah tentang Sarip, sebenarnya seorang sarjana yang menjadi tukang becak, kemudian ditipu pencari kerja dan harus kehilangan calon istrinya. Ini contoh premis. Premis adalah ide dasar dari sebuah cerita. Premis mampu menyampaikan keseluruhan cerita dalam 1-2 kalimat singkat. 3 unsur utama dalam premis ya. Ada tokoh, kemudian konflik atau rintangan, ada ending atau goals. Premis harus menjelaskan siapa protagonis dalam cerita, tambahkan krisis yang membuat tokoh tidak semudah itu mendapatkan sebuah keinginannya begitu ya. Kemudian akhiri cerita, baik itu happy atau sedih gitu ya. Misal tokohnya Budi namanya, seorang karyawan bank yang selalu naik KRL saat berangkat maupun pulang kerja. Kemudian ini harusnya Tio ya, salah, maaf, ini bukan Budi tapi Tio. Tio seorang karyawan bank yang selalu naik KRL saat berangkat kerja maupun pulang kerja. Tio mengejar Asa, cewek berkacamata. Konfliknya cinta bertepuk sebelah tangan. Endingnya Tio ditinggal nikah oleh Asa yang menikah dengan pacarnya. Kemudian menyimpan ide atau tema. Ketika terlintas ide, tema, topik, langsung tulis dalam Google Doc atau Note atau lainnya. Nah, ini yang biasa saya lakukan ya, menggunakan Google Doc atau Samsung Note dan seterusnya ya. Kemudian buat kerangka apa yang akan ditulis, di poin-poin besarnya apa, kemudian tetapkan waktu kapan mau menulis, mulai menulis bagian yang dianggap mudah, kemudian lanjutkan sampai tulisan itu selesai. Kemudian kalau kita tulisannya non ilmiah yang tadi ya, non ilmi, ini harusnya fiksi ya, fiksi non fiksi mohon maaf, ini sepertinya iya benar, ini non ilmiah ya. Non ilmiah itu seperti tadi ya, cerpen misalkan, harus siapkan premisnya, tokoh, konflik, akhir cerita. Jadi siapkan premis, ide utamanya tadi, ide dasarnya.
kemudian tokohnya, konfliknya apa, ceritanya apa. Kalau yang ilmiah berarti tulis kerangka, misalkan abstrak ya, ada tujuan, metode, siapa informan, respondennya, kemudian latar belakang, apa yang menyebabkan turunan dan seterusnya, termasuk sampai dengan mencari referensi. Kemudian terkait gaya penulisan. Gaya penulisan itu ada dua, telling dan showing yang saya ketahui. Gaya telling ini bercorak abstrak dan tidak melibatkan pembaca untuk berimajinasi bebas. Pembaca diberikan kesimpulan tentang apa yang diceritakan tanpa diajak untuk mengolah informasi dalam cerita. Pembaca telah diajak memiliki kesimpulan yang sama dengan penulis. Jadi contohnya ini langsung ya, misalkan Tono merasa sangat sedih karena dia baru saja diputus oleh pacarnya. Jadi to the point, menceritakan saja. Tapi kalau showing itu bersifat lebih konkret dan secara aktif melibatkan pembaca untuk berimajinasi bebas, menggambarkan karakter, sifat, atau kejadian peristiwa. Dengan demikian, showing memerlukan lebih banyak kata atau kalimat dibandingkan telling. Showing berusaha menciptakan gambaran dari dunia konkret ke alam pikiran pembaca, sehingga menjadikan karakter atau cerita semakin hidup, disertai imajinasi pembaca. Showing mengajak pembaca untuk ikut mengolah apa yang disampaikan penulis dan bahkan mengambil kesimpulannya sendiri. Ini contohnya, Tono menatap kosong ke layar ponselnya. Jari-jarinya gemetar saat dia membaca pesan dari pacarnya yang mengatakan bahwa mereka harus putus. Dia merasakan sesak di dadanya dan air matanya mengalir deras dari matanya. Jadi ada perbedaan antara telling dan showing. Ya, tadi showing lebih mungkin kata-kata atau kalimatnya menjadi lebih banyak kan. Kemudian menceritakan atau mendeskripsikan apa yang terjadi. Jadi tidak to the point gitu ya, tapi misalkan sedih yang dimaksud di sini dia tuliskan dengan merasakan sesak di dadanya dan air matanya mengalir. Nah, itu udah menggambarkan posisi sedih begitu ya. Nah, kemudian contoh menulis telling tadi hanya seperti bercerita ya, 7 poin. Contohnya saat ini aku bekerja di lembaga pemerintah pusat yang tugas dan fungsi utamanya di bidang riset dan inovasi. Sebagian besar luaran yang dihasilkan oleh kantor tempat bekerjaku berupa tulisan ilmiah hasil penelitian dan seterusnya. Jadi hanya seperti bercerita saja. Kalau untuk showing tadi ya tentang Tio ya, misalkan Tio terjebak hujan di stasiun Bogor saat pulang kerja. Ia mendengarkan musik sambil menunggu hujan reda. Kemudian ada suasana sore saat hujan. Kemudian ia kesal karena sudah 3 hari di Bogor hujan terus. Dari kalimat-kalimat ini kita bisa uraikan lebih panjang lagi ya. Misal 15 menit sudah Tio berdiri di peron stasiun Bogor menunggu hujan reda. Sepasang headset ia pakai untuk mengurai kebosanan. Jari-jarinya cekatan menyalakan screen lock HP dan memilih aplikasi pemutar musik Reso. Bibirnya bergumam dan kepalanya mengangguk seakan sedang menikmati indahnya lagu yang didengar. Nah, kalimat ini sebenarnya ya, kumpulan kalimat ini kan pada intinya adalah si Tio itu mendengarkan musik saat menunggu hujan reda seperti itu. Jadi showing itu lebih mendeskripsikan, lebih mendetailkan apa yang terjadi, apa yang dirasakan, yang ada di sekitar seperti itu ya. Kemudian misalkan suasana sore saat hujan deras dan suara gluduk kerap terdengar, mengejutkan, menjadikan suasana sore kian mendebarkan. Hembusan angin di kala hujan membawa aroma petrikor menyelimuti ruang di sepanjang peron stasiun dan seterusnya.
Kemudian ada juga ending ceritanya. Jadi ending ceritanya misalkan segera Tio membuka bingkisan untuk mengusir rasa penasarannya. Tampak sebuah kipas kayu cendana berwarna merah dan selembar kertas undangan pernikahan. Yang berbahagia Anastasia, Sofia, Asa, dan Agung Nugroho Nunu. Sambil bergumam, Tio membaca undangan di tangannya. Di sisi belakang undangan terdapat foto calon pengantin tampak serasi dengan busana adat Jawa Barat. Senyum getir terlihat dari wajah Tio saat melihat sosok mempelai wanita yang ternyata cewek berkacamata, wanita pujaan hati yang ia nanti selama ini. Jadi pada endingnya intinya cewek yang dikejar oleh Tio itu menikah dengan pilihannya gitu ya, untuk pacarnya. Oh, terima kasih. Jadi itu sedikit terkait dengan penulisannya, terutama tentang mencari ide dan tema. Kemudian tadi ada beberapa hal teknik untuk mencari ide dan tema. Yuk, tulis saja dulu, teruslah berlatih, teruslah belajar. Jadi apapun hasilnya, yang penting kita mulai dulu, mulai untuk menulis. Jadi tadi bahasan yang saya sampaikan ini saya ambil materi dari KMO, Komunitas Penulis Online, dari Detak Pustaka dan Halo Penulis juga. Ada juga tadi contoh buku dari AMP Publishing. Ada juga tadi yang membahas dari bukunya Prof Wahyudi terkait menulis mudah tersenyum. Kemudian ada juga yang dari kelasnya Kak Golagong ya. Kemudian ada juga yang dari Kak Tika, kelasnya Kak Tika. Mungkin itu teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa mengajar.